Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Hana. Di sini aku akan memberikan sedikit info mengenai cara membuat tabel bond premium amortization ataupun juga untuk bond discount amortization. Tapi untuk kali ini aku berfokus pada premium amortization. Ini sama aja prinsipnya, cuma nanti bedanya adalah di perhitungan interest expense dan carrying value-nya aja. Oke, aku buat video ini karena teman-teman aku mungkin banyak yang masih belum pada tahu ya gimana cara cepatnya, karena untuk menunjang UTS besok yang dilakukan secara online, maka lebih cepat untuk menggunakan tabel Excel ini. Oke, langsung aja. Di sini aku udah punya data. Face value dari bond payable itu adalah sebesar 5 miliar, kemudian contractual rate-nya adalah 9%, kemudian periodenya adalah 5 tahun, kemudian effective rate-nya 7%. Di sini PV of Rp1 ini aku hitung menggunakan rumus. Kalau misalkan nanti di soal sudah disediakan tabelnya, teman-teman bisa pakai tabel itu. Tapi kalau misalkan nggak disediakan tabelnya, teman-teman mesti ngitung pakai rumus ya. Untuk menghitung PV of Rp1 ini menggunakan face value dikalikan dengan rumus 1 per 1 ditambah I dipangkatkan dengan N-nya. Nanti akan ketemu sebesar ini ya. Kemudian sama dengan PV of annuity-nya, itu nanti juga kalian mengalihkan interest paid-nya. Interest paid ini didapatkan dengan cara mengalihkan face value dengan contractual rate-nya. Ini di sini 5 miliar dikali 9%, ketemunya dalam 450 juta. Kemudian untuk mencari PV of annuity-nya, yaitu dengan mengalihkan 450 juta ini dengan rumus 1 dikurangi 1 ditambah I 1 dikurangi 1 per 1 ditambah I pangkat N. Jadi untuk lebih jelasnya nanti aku akan kasih tahu rumusnya di description box-nya aja ya. Oke, sekarang kita hitung PV nominalnya. Gampang aja, karena di sini udah diketahui PV of Rp1 dan PV of annuity Rp1-nya, kita langsung kalikan. Pertama kita sama dengan, kemudian kita pilih face value-nya, kemudian kita kalikan dengan PV of Rp1. Kita langsung klik enter. Nah, maka secara otomatis ketemu PV nominalnya sebesar 3,5 miliar sekian. Kemudian untuk PV of annuity-nya kita sama caranya sama dengan, kemudian kita menuju interest paid-nya, kemudian kita kalikan dengan PV of annuity Rp1. Kita klik enter, nah akan langsung secara otomatis ya seperti ini. Oke, kemudian PV bonds itu merupakan jumlah antara PV nominal dan PV of annuity. Jadi kita tambahkan aja ya langsung, ini ditambahkan dengan PV of annuity-nya. Ketemulah PV bonds-nya sebesar 5,4 miliar sekian. Oke, sekarang kita geser ke schedule of bond premium amortization-nya. Kenapa di sini langsung diketahui bond premium amortization? Karena PV bonds-nya itu lebih besar daripada face value-nya. Maka dari itu disebut dengan premium. Sedangkan kalau misalkan nanti di sini PV bonds-nya lebih kecil daripada face value-nya, maka nanti dikatakan dengan discount. Oke, lanjut. Untuk pertama kita catat pada pada saat penerbitan ya. Pada saat penerbitannya itu diketahui pada tanggal 2 Januari 2017. Kenapa di sini di bawahnya juga masih ada 2 Januari 2017? Karena di soal dikatakan bahwa pada saat penerbitan bonds langsung dikenakan pembayaran bunga pada tanggal yang sama. Jadi ketika kita menerima bondsnya, kita juga sudah membayar cicilan pertamanya. Bukan cicilan ya, pembayaran bunga yang pertama. Oke, pertama kita memasukkan carrying value pada saat kita menerima bondsnya, yaitu sebanyak PV bonds yang telah tadi kita hitung sebelumnya. Oke, kita klik enter aja langsung. Selanjutnya untuk cash paid ini kita ketik dengan sebesar interest paid ini ya, sebesar 450 juta. Oke, ini kita jadikan accounting dulu ya, biar cakep.
kemudian sama ini juga, jadiin ini. Oke, selanjutnya pertama kita mencari interest expense pada pembayaran pertama dulu. Caranya adalah dengan mengalihkan carrying value ini dengan persentase efektif rate ini ya, 7%. Tapi perlu diingat kita jangan pakai kolom yang ini karena nanti menggunakan database-nya di bawahnya ini. Jadi kita harus mengetiknya 7%. Oke, setelah itu kita klik enter. Nah, ketemulah interest expense sebesar ini. Oke, setelah itu premium amortized itu merupakan pengurangan dari cash paid dengan interest expense-nya. Oke, kita klik enter aja. Kemudian carrying value-nya ada. Karena ini premium, maka premium amortized ini harus mengurangi carrying value ini. Oke, jadi di sini adalah rumusnya mengurangi carrying value dengan premium amortized-nya. Kita klik enter. Oke, setelah itu untuk yang kedua kita sama juga masih tulis 450 juta. Kemudian setelah itu kita bisa tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nggak apa-apa, ini karena cashback itu sama terus tiap tahunnya, tiap kita bayar ya, jadi sama terus 450 juta. Kemudian untuk interest expense-nya kita langsung drag juga ke bawah. Nah, nggak apa-apa kalau misalkan ini masih strip karena memang di sini belum ada carrying value-nya. Karena kan interest expense kan ingat rumusnya adalah mengalihkan carrying value dengan effective rate-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke premium amortized-nya. Kita drag juga ke bawah. Di sini masih terdapat 450 juta itu karena ini masih strip ya. Jadi kan ini dikurang ini ya sama aja 450 juta. Kemudian kita selesaikan pada carrying value-nya, kita drag juga ke bawah. Nah, maka selesai deh. Selesai ketemu untuk carrying value akhirnya. Jadi sebenarnya untuk carrying value terakhir ini seharusnya itu harus sama dengan sejumlah face value-nya yaitu sebesar 5 miliar. Tetapi kenapa ini di sini totalnya adalah 4,9 miliar sekian? Karena ini faktor pembulatan dari PV of Rp1 dan PV of annuity Rp1. Maka dari itu karena pembulatan itu makanya ketemulah hasil yang tidak bulat sebesar 5 miliar. Tapi aku bakal kasih tahu juga ke teman-teman gimana cara buat ketemu PV bonds yang secara langsung menggunakan rumus Excel. Jadi nanti hasil carrying value-nya ini akurat, yaitu sama dengan jumlah face value-nya. Oke, kita coba untuk mencari PV bond secara langsung. Ini kita tidak perlu untuk mencari PV nominal terlebih dahulu dan kita tidak perlu mencari PV of annuity-nya terlebih dahulu. Jadi nanti karena kita menggunakan rumus PV bonds ini, kita akan otomatis ketemu PV bonds-nya tanpa melalui dua ini. Oke, rumusnya adalah kita klik sama dengan, kemudian kita klik PV. Nah, di sini kemudian kita tekan kurung buka. Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya, apa saja yang harus kita masukkan. Pertama kita masukkan rate. Rate itu merupakan effective rate. Jadi yang 7% ini ya, kita masukkan 7%. Kemudian titik koma. Di sini tergantung sama laptop teman-teman. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Jadi untuk di laptop aku ini pakainya titik koma. Kemudian lanjutnya adalah N per ini merupakan periode. N periode. Periodenya adalah 5 tahun. Kita tulis 5. Kemudian untuk PMT ini merupakan interest rate-nya. Interest rate-nya adalah 450 juta. Tapi ingat, untuk di sini kita harus menggunakan minus terlebih dahulu baru kita mengetik 450 juta. Kenapa menggunakan minus? Karena untuk agar hasilnya nanti tidak minus gitu loh. Sebenarnya aku juga kurang tahu kenapa harus pakai minus, tapi intinya gitu, harus pakai minus. Kemudian selanjutnya adalah ini face value-nya. Face value-nya adalah sebesar 5 miliar. Kita klik minus dulu, kemudian kita tulis 5 miliar ya. Selanjutnya kita mencari, apakah kita ingin mencari
periode akhirnya atau kita ingin mencari beginning of the periodnya, jadi permulaan periodnya. Misalkan pertama kita mencari end of the periodnya ya, kita klik 0, kemudian kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, ketemunya adalah 5.410.019.743. Jadi ini merupakan carrying value awal yang harusnya masuk di sini. Di sini terdapat perbedaan ya antara PV bonds yang tadi kita hitung sebelumnya menggunakan rumus dan menggunakan secara otomatis. Sebenarnya lebih akurat yang ini karena di sini sudah tidak terletak, sudah tidak ada pembulatan ya, istilahnya seperti itu. Kemudian ketika kita ganti ya dengan yang PV bonds menggunakan rumus Excel ini, kita ganti, kita klik sama dengan, kita tujukan kepada ini, langsung kita klik enter, maka secara otomatis carrying value yang paling akhir adalah sebesar 5 miliar. Oke? Jadi gampang banget kan teman-teman? Oke, gitu aja teman-teman. Makasih yang udah mau nonton. Semoga bermanfaat bagi teman-teman karena ini aku kasih tahu cara simpelnya aja. Oke, terima kasih teman-teman.